Eh, ke saya, ya. Dari kami mengucapkan penghargaan sendiri setinggi-tingginya dan rasa terima kasih kami dan kebanggaan kami kepada semua rekan-rekan ya yang pada kesempatan kali ini telah eh, dengan susah payah berhasil menyusun seminar proposal untuk memulai penelitian dan juga pelaksanaan untuk eh, segera menyusun untuk laporan dan juga jurnal bagi jurnal internasional di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Penghargaan kepada rekan kita Galih Raka Sri Guritno, Muhammad Ilham Nasirul Haq, Eri Nugraha, dan Arsyad Arif yang saat ini akan segera mempresentasikan seminar proposal dalam rangka untuk meraih kelulusan melalui jurnal internasional dengan judul Usulan Persediaan Karung Goni Cetak dengan Analisa EOQ pada Perusahaan Logistik XYZ. Acara akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pembukaan, saya sudah sampaikan. Kemudian yang kedua adalah presentasi langsung dari Saudara Galih Raka Sri Guritno yang akan memimpin. Nanti mohon dari 4 orang ini bisa silakan apakah model bergantian atau seperti apa. Harapan saya bisa bergantian ya. Kemudian sesi yang berikutnya adalah pertanyaan dan masukan dari penguji, yaitu dari Bapak HM Syafarudin Mahaputra STMT, dan yang terakhir doa dan penutup dan juga mungkin masukan sedikit dari kami di Prodi. Saya dengan Iwan mewakili program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara menyerahkan acara ini, dan untuk selanjutnya silahkan untuk langsung bergulir saja ya tanpa dipotong jeda. Untuk waktu dan tempat untuk kegiatan berikutnya kami serahkan kepada Saudara Galih Raka Sri Guritno dan tim ya untuk berbagi untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Pak Penguji. Ya, mangga langsung. Ya, mungkin pembukaan dulu ya dari Bang Erik. Baik, langsung saja kita mulai agar mempersingkat waktu juga dan tidak banyak waktu terbuang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan selaku host dan Bapak Safarudin Mahaputra STMT selaku penguji dan pembimbing kami pada penelitian di pada penelitian ini. Mungkin saya akan menjelaskan dulu di sini kita di sini sama-sama melakukan penelitian, tapi yang lebih berfokuskan memang eh, di Kang Galih. Jadi kita memang ikut dalam penyusunannya dan sama-sama kita juga berkoordinasi selalu berkoordinasi untuk apa bisa tersusunnya si proposal ini. Untuk judul di sini adalah usulan persediaan karung goni cetak dengan analisa EOQ pada perusahaan logistik XYZ. Di sini mungkin kita langsung saja. Uh, untuk penjelasan pertama di pendahuluan mungkin saya serahkan kepada Arsyad Arid. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Saudara Arsyad Arid menjelaskan. Ya, Arsyad bisa dimulai. Arsyad. Oke, karena Arsyadnya belum bisa on mic, mungkin diwakilin sama Galih dulu kali ya. Ya, jadi pertama di bab pendahuluan ini ada latar belakang. Jadi latar belakang kenapa diadakan penelitiannya ini itu karena eh, pada saat ini itu berbagai macam bisnis tentu butuh yang namanya logistik, yaitu pengantaran barang dari eh, baik dari produksi hingga ke konsumen gitu. Nah, pada perusahaan logistik yang Galih ambil sebagai datanya untuk penelitian ini, yaitu perusahaan yang berfokus ke gimana caranya biar barangnya itu
sampai dengan cepat dan tepat gitu ya. Nah, untuk proses bisnisnya sendiri ada terbagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu supir itu ngambil paket ke yang udah dibungkusin sama seller. Habis itu setelah paketnya dijemput, maka datang di pusat penyortiran. Habis itu paket-paket yang telah sampai itu di sortir berdasarkan daerah-daerahnya. Jadi kayak satu daerah besar gitu ke setiap provinsi tujuan masing-masing. Habis itu eh, paket yang udah ke satu tujuan itu dibawa sama satu truk atau satu armada, baik truk maupun blind van atau motor ke tempat yang dituju gitu. Nah, setelah itu paket yang udah disortir itu nanti bakal dibagikan lagi ke alamat secara langsung gitu, ke alamat penerimanya. Nah, di dalam 4 tahap di atas itu, poin 1, 2, dan 3 itu wajib menggunakan karung. Kenapa? Karena karungnya itu dipergunakan untuk paket-paket yang kecil sehingga mengurangi resiko tercecer maupun hilang begitu. Karena itu kami sebagai penulis di sini tertarik untuk membuat EOQ untuk bahan karung untuk penggunaan karung karena penggunaan karung ini termasuk penggunaan yang high demand gitu. Konsumsinya cukup tinggi. Nah, berdasarkan buku Supply Chain edisi 3 yang ditulis oleh Profesor Insinyur Inyoman Pujawan, MN PhD CSCP, dan Mahendra Tiara SMSC PhD menyimpulkan bahwa EOQ dalam metode menentukan jumlah pesanan dengan memperhatikan biaya pesan dan biaya simpan agar jumlah pemesan optimal dan kedua biaya tersebut minimal. Begitu. Lanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi di atas, maka sangat dibutuhkan dalam proses pengelompokan barang. Karung goninya itu sangat dibutuhkan untuk proses pengelompokan barang sehingga diperlukan metode peramalan yang tepat untuk mengurangi risiko kekurangan karung goni cetak di gudang. Untuk menghindari kemungkinan kerugian perusahaan akibat tercecernya barang akibat karung goni cetak yang kurang, maka diperlukan analisis safety stock karung goni yang benar. Peredaran barang yang tidak menentu menuntut perusahaan logistik mengetahui titik pesanan kembali atau reorder point agar kekosongan stok karung goni tidak terjadi. Dalam menentukan jumlah pesanan tersebut, diperhatikan bahwa biaya pemesanan dan penyimpanan agar jumlah pemesanan optimal untuk kedua biaya tersebut. Tujuan penelitian seperti yang dinarasikan tadi, yang pertama kita dapat metode peramalan yang sesuai, yang kedua kita dapat safety stocknya, yang ketiga kita mendapat reorder point atau titik pemesanan kembali, dan yang keempat kita dapat menentukan jumlah pesanan yang sesuai dengan menggunakan metode EOQ. Seperti itu. Manfaat penelitiannya sendiri, penelitian ini diharapkan untuk menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan jumlah pesanan yang ekonomis dan sesuai kebutuhan. Ruang lingkup penelitiannya, penelitian ini dibatasi dari jenis karung cetak yang digunakan, yaitu karung goni cetak. Data yang diambil berdasarkan tempat penyortiran yang berada di Jakarta Utara, dan data historis yang diambil sebanyak dalam jangka waktu 12 bulan, terhitung dari 20 Agustus tahun 2021 hingga Agustus 2022. Gitu. Selanjutnya, dikembalikan lagi ke Bang Heri untuk landasan teorinya. Baik, terima kasih untuk Saudara Galih untuk penjelasan dari pendahuluannya. Dan untuk penjelasan selanjutnya di landasan teori, saya serahkan ke Kang Ilham Nasirul Haq untuk bisa menjelaskan tentang landasan teori yang telah disusun bersama-sama. Terima kasih. Silakan waktu dan tempat saya persilakan untuk Kang Ilham. Baik Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya mohon maaf ya, karena ada kendala dari video saya. Mungkin saya nggak akan open video gitu. Mohon maaf sebelumnya. Baik, di sini yang pertama di landasan teori yang pertama itu adalah analisa. Di mana di sini analisa menurut Komarudin tahun 2002 adalah aktivitas berpikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen,
dan fungsi komponen dalam satu keseluruhan terpadu. Sedangkan analis menurut Wiradi atau Hadianto dan Makinudin tahun 2006 adalah aktivitas yang terdiri atas memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis atau analisa adalah proses mengamati suatu dengan cara mengurutkan, menyusun, memisah, dan mengelompokkan menurut kriteria tertentu untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya, karunggoni. Nah, karunggoni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kantong yang berasal dari goni yang kasar yang digunakan untuk tempat beras dan sebagainya. Atau juga diartikan sebagai kantong pakan yang mempunyai volume tertentu. Lalu goni ini sendiri ialah serat dan tumbuhan untuk pembuatan karung dan sebagainya. Jika dilihat dari pengertian di atas, sudah dipastikan karung goni terbuat dari goni. Namun, kata karung goni telah mengalami perluasan makna. Tidak lagi harus dari goni yang kasar, melainkan berkembang dengan menjadi bahan material. Perubahan era menciptakan berbagai inovasi dan pengembangan produk. Dan karung adalah salah satu dari sekian banyak produk yang mengalami revolusi. Baik, Kang, next. Nah, yang selanjutnya pengertian persediaan. Menurut Jacob Enches tahun 2016, persediaan atau inventory adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Terus yang selanjutnya fungsi persediaan, menurut Heiser dan Render tahun 2015, tujuan manajemen persediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan kepuasan konsumen. Yang selanjutnya jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan untuk memenuhi fungsi persediaan menurut Heiser dan Render tahun 2015 membedakan jenis persediaan yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan baku dalam proses, pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian persediaan barang jadi. Nah, yang selanjutnya biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan biaya yang timbul karena adanya persediaan. Nah, menurut Heiser dan Render juga pada tahun 2014, biaya-biaya yang timbul dari biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya pemasangan. Baik, yang selanjutnya. Nah, adapun tujuan pengendalian persediaan, nah di sini menurut Faisal Eka Satria tahun 2010, yang pertama, mengusahakan agar apa yang telah direncanakan bisa terjadi menjadi kenyataan. Yang kedua, mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. Dan nomor ketiga yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan. Nah, adapun EOQ atau Economic Order Quality sendiri yaitu sehubungan dengan pengendalian persediaan dan pengembalian bahan baku. Maka perusahaan perlu menentukan kuantitas pembelian yang paling optimal. Nah, adapun pengertian EOQ dalam jumlah kuantitas yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau jumlah pembelian yang optimal. Nah, yang selanjutnya persediaan penyelamat atau yang sering kita kenal yaitu safety stock. Nah, yaitu persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out. Jadi diadakannya safety stock ini adalah agar proses produksi tidak terganggu oleh ketidakpastian bahwa bahan baku serta keterlambatan dengan bahan baku yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga. Sehingga perusahaan memandang perlu adanya persediaan pengamanan. Baik, yang selanjutnya Kang Galih. Nah, ya mungkin di sini yang selanjutnya yaitu titik pemesanan ulang atau reorder point atau yang bisa disingkat yaitu ROP. Nah, ROP ini sendiri adalah titik waktu di mana sebuah pesanan baru harus dilakukan atau persiapan untuk dimulai pesanan.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum persediaan di gudang habis, maka perusahaan perlu melakukan pemesanan ulang. Nah, model-model persediaan mengasumsikan bahwa perusahaan akan menunggu sampai tingkat persediaan mencapai nol sebelum perusahaan memesan lagi. Dan dengan seketika kiriman yang akan diterima. Keputusan akan memesan biaya akan diungkapkan dalam konteks titik pemesanan ulang, tingkat persediaan di mana harus dilakukan pemesanan. Nah, yang selanjutnya yaitu waktu tunggu atau lead time. Nah, waktu tunggu ini sendiri adalah tenggang waktu yang diperlukan antara saat pemesanan bahan baku dengan kedatangannya bahan baku itu sendiri. Dengan waktu tunggu yang tepat, maka perusahaan akan dapat membeli pada saat yang tepat pula. Sehingga resiko penumpukan persediaan bahan baku atau kekurangan bahan baku dapat ditekan seminimal mungkin. Next, Kang Gali. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu adalah keunggulan dan kelemahan economic order quantity atau EOQ. Nah, untuk keunggulan sendiri yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengetahui jumlah pembelian bahan baku yang optimal, sehingga perusahaan sudah dapat mengetahui perkiraan anggaran yang harus dikeluarkan. Terus yang selanjutnya, yang kedua, proses produksi terus berjalan tanpa khawatir akan kekurangan bahan baku karena adanya safety stock. Yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui kapan saat pemesanan bahan baku dilakukan, sehingga kekurangan bahan baku yang akan menghambat proses produksi tidak terjadi. Nah, yang terakhir yaitu investasi modal yang terlalu besar dalam pengadaan persediaan bahan baku dapat dikurangi. Nah, selain ada keunggulannya, tentu juga EOQ ini ada juga kelemahannya. Nah, untuk kelemahannya itu sendiri diantaranya nomor satu adalah kebutuhan akan data yang sering kali tidak tercukupi kecuali dikeluarkan biaya khusus untuk mengumpulkannya. Yang kedua, laju penggunaan maupun biaya-biaya bahan baku yang selalu berubah-ubah dan hal ini memerlukan perhitungan economic order quantity atau EOQ kembali. Nah, yang terakhir, EOQ akan lebih baik penggunaan yang tetap, juga tidak mengesankan tersebut apabila terjadi variasi musiman yang kuat terhadap permintaan. Baik, yang selanjutnya. Nah, mungkin yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Mungkin untuk pembahasan yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk Kang Ilham atas penjelasannya dari landasan teori. Mungkin untuk selanjutnya ada di metode penelitian. Maaf, saya Bisa potong sedikit nih. Sorry, dipotong sedikit. Itu silakan. nanti waktunya kan tinggal sedikit ya Gali ya, lihat waktunya. Tapi nanti Ya, kalau Pak. kepotong masuk lagi ya, seperti biasa ya, masuk ke Baik, link Pak. yang sama. Jadi nanti Baik, akan Pak. mental, kita akan mental bersama-sama. Nanti masuk lagi Siap. bersama-sama. Ya, Pak. Terima kasih, Karena Pak. baru diumumkan linknya oleh universitas yang premium. Nah, yang kita share sekarang itu bukan yang premium. Jadi Ya, Pak. batasannya 40 menit, 40 menit. Memang kita harusnya setiap presentasi hanya nggak lebih dari 40 menit sih, tapi nggak apa-apa. Ya, Mangga, Baik. silakan lanjut. Maaf. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu agar mungkin cepat. Mangga untuk Kang Galih di metode penelitian bisa dijelaskan kembali. Oke, terima kasih. Dan untuk bahan penelitian sendiri, kita menggunakan material karung goni cetak yang ada data yang diambil itu selama 12 bulan dari Agustus 2021 hingga 2022. Peralatan, lokasi, dan waktu penelitian. Untuk peralatan penelitiannya sendiri, kami menggunakan software Microsoft Excel. Lalu untuk lokasinya itu dilakukan di pusat penyortiran yang ada di Jakarta. Penelitian dilaksanakan dari September 2022 hingga Mei 2023 menggunakan data historis dari bulan Agustus hingga Juli dari tahun 2021 hingga 2022 di sekitar 12 bulan. Untuk prosedur penelitiannya, kita ada 5 tahap. Yang pertama penelitian pendahuluan, yaitu pengambilan data historis selama 12 bulan, dan juga pengambilan data penunggung seperti biaya pesan, biaya simpan, dan lead time-nya. Lalu menghitung data peramalan dengan cara mengidentifikasi pola datanya, lalu menentukan metode peramalan yang tepat sesuai dengan pola datanya, lalu mendapatkan data hasil peramalan. Selanjutnya yaitu menghitung safety stock menggunakan standar deviasi permintaan,
menghitung safety factor, dan mendapatkan jumlah stok. Yang selanjutnya itu penentuan titik pemesanan kembali, yaitu menghitung rata-rata pemakaian, mendapatkan informasi waktu tunggu dari barang dipesan hingga dapat barang datang dan dapat digunakan. Lalu mendapat titik pemesanan kembali atau reorder point. Selanjutnya itu tahap kelimanya mencari jumlah pesanan yang sesuai dengan EOQ, yaitu mendapat data peramalan selama 1 tahun ke depan berdasarkan perhitungan metode nomor 1, lalu mendapat informasi biaya pesan dan per order atau annual demand-nya, lalu menghitung biaya simpan per unit per tahun dan menghitung jumlah pesanan sesuai dengan metode EOQ. Selanjutnya biaya pesan. Untuk biaya pesan sekali pesan itu Karanggoni Cetak dikenakan biaya sebesar 500.000, sudah termasuk biaya administrasi, juga biaya antar dari pemasok hingga ke tempat yang kami bagi konsumen. Untuk biaya simpan, saya menghitung untuk karena gedung yang digunakan sebagai pusat penyortiran adalah sewa, maka untuk volume gedungnya itu sekitar 9.000 meter persegi dengan biaya sewa 5 miliar untuk 5 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, maka untuk setiap unitnya itu didapat angka 26 rupiah per unit per tahunnya. Lalu selanjutnya waktu tunggu. Alur pembelian Karanggoni Cetaknya itu yang pertama mengajukan order dengan jumlah atau harga tertentu ke divisi procurement, lalu proses persetujuan, apabila telah disetujui lanjut ke proses pemesanan ke vendor. Setelah vendor deal untuk pemesanannya dan udah ada barangnya, lalu pengiriman pesanan. Pengirimannya itu mereka akan menghubungi kita untuk jadwal pengiriman barang. Dari proses pengajuan order hingga barang diterima memerlukan waktu rata-rata 3 minggu atau 21 hari. Maka lead time-nya itu adalah 3 minggu atau 21 hari. Nah, di sini ada identifikasi pola data historis untuk peramalan. Jadi untuk data historisnya sendiri di sini ada 4 ya. Yang pertama itu data horizontal, jadi datanya itu bergerak bebas, tapi apabila diambil rata-ratanya, maka rata-ratanya itu akan membentuk garis horizontal. Lalu ada data seasonal. Seasonal itu pola data yang musiman, datanya itu seperti berulang untuk beberapa waktu periode tertentu, misalnya mingguan, bulanan, tribulanan, semester, dan yang lainnya. Lalu cycle itu pola data siklus